Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat pagi, selamat datang di podcast perdana KPU Kabupaten Kayong Utara bersama saya Putri yang akan menemani teman pemilih di rumah beberapa menit ke depan. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya sudah bersama Bapak Suherman. Ya. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Kayong Utara. Nah, yuk kita sapa dulu beliau pada hari ini. Halo Pak, apa kabar Pak? Halo Mbak Putri, baik, alhamdulillah. Dengan cuaca yang sudah berubah ya Pak, mungkin kita harus terus menjaga stamina supaya lebih fitnya terus nih Pak. Iya, tetap Mbak Putri. Iya. Nah, jadi Pak, ini podcast perdana KPU Kabupaten Kayong Utara Pak. Mungkin bisa aplaus dulu nih teman-teman untuk podcast perdana ini. Nah, jadi Pak, di sini kita akan berbincang-bincang nih Pak mengenai kegiatan apa saja sih Pak yang ada di KPU Kabupaten Kayong Utara ini khususnya, karena banyak teman-teman di luar sana yang beranggapan bahwa KPU ini identiknya dengan pemilu dan pilkada Pak. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak kegiatan apa saja sih yang ada di KPU Kabupaten Kayong Utara. Baik Mbak Putri, sebelum ke yang disampaikan Mbak Putri, izinkan teman pemilih saya perkenalkan diri. Nama saya Suherman, saya anggota KPU Kabupaten Kayong Utara yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Jadi apa yang disampaikan Mbak Putri tadi terkait dengan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, tentunya KPU Kabupaten Kota itu identik dengan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Namun setelah tidak ada pemilu dan pemilihan kepala daerah, tentunya KPU Kabupaten Kota ini tetap melaksanakan tugas-tugas rutinnya. Yang salah satunya adalah melakukan evaluasi dan pelaporan untuk pemilu dan pemilihan kepala daerah kemarin. Selanjutnya KPU Kabupaten Kota juga melakukan pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan kepala daerah juga yang kemarin dikelola dengan baik sehingga logistik yang bekas dari kegiatan kemarin dapat terarsip atau terdokumen dengan baik. Terus selanjutnya kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota juga melakukan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih ini yang dilakukan untuk memberikan informasi-informasi tentang kepemiluan kepada masyarakat. Selain itu juga KPU Kabupaten Kota itu melakukan pengelolaan data pemilih, di mana pengelolaan data pemilih ini dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Terus selain itu juga KPU Kabupaten Kota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh KPU RI, baik itu sifatnya langsung dilaksanakan maupun sifatnya itu tentatif begitu Mbak Putri. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU itu sendiri ya Pak ya. Nah, tadi Bapak ada menyinggung mengenai pemuktahiran data pemilih Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak mengenai PDPB itu apa sih Pak? Ya Mbak Putri, terima kasih. Teman pemilih, KPU Kabupaten Kayong Utara saat ini melakukan PDPB atau pemuktahiran data pemilih berkelanjutan yang merupakan kegiatan pembaruan data pemilu atau pemilihan kepala daerah kemarin yang disinkronisasikan dengan data kependudukan berskala nasional, termasuk juga dengan luar negeri. Begitu Mbak Putri. Jadi Pak, tujuan adanya PDPB itu apa Pak? Kan dilaksanakan di dalam negeri dan juga di luar negeri itu Pak. Ya, untuk PDPB ini bertujuan untuk melakukan, memelihara dan memperbarui data pemilih DPT pemilu atau pemilihan kemarin secara berkelanjutan, di mana digunakan untuk penyusunan DPT pemilu dan pilkada yang akan datang. Namun tetap menjaga rahasia data itu sendiri. Terus selanjutnya tujuan dari penyusunan DPT ini adalah untuk memberikan informasi menyediakan informasi terkait dengan data pemilih berskala nasional yang dilakukan secara komprehensif, akurat dan mutakhir. Untuk aturan nih Pak, apakah ada aturan khusus yang mengatur mengenai PDPB ini Pak?
Untuk aturan khusus ya, Iya. untuk aturan khusus terkait dengan pengaturan PDPB ini diatur dengan PKPU nomor 1 tahun 2025 kemarin, yaitu pada tanggal 14 Maret sudah ditetapkan PKPU nomor 1 tahun 2025, kemudian telah diundangkan pada tanggal 17 Maret untuk sebagai dasar pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Untuk sasaran PDPB nih Pak, apakah mencakup di sini saja di kabupaten tingkat kota atau yang mana saja nih Pak sasarannya? Untuk sasaran daripada pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di NKRI gitu ya. Negara Kesatuan Republik ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk juga dengan luar negeri. Untuk data pemilih ini, Mbak Putri, adalah yang sudah genap 17 tahun, terus atau lebih. Kemudian data pemilih ini adalah pemilih yang pernah menikah, atau yang dibuktikan dengan KK, KTP, IKD atau biodata kependudukan. Kemudian untuk pemilih ini juga tidak sedang dicabut hak pilihnya dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terus untuk pemilih ini juga pemilih yang tidak menjadi prajurit atau anggota TNI dan menjadi anggota Polri. Terus untuk yang pemilih yang luar negeri, tentunya ini dilakukan pendataan sesuai dengan halaman KTP atau KK yang mereka terakhir. Ini untuk yang sasaran pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, jadi nih Pak, dokumen apa saja sih Pak yang dibutuhkan oleh tim KPU ini yang sedang melakukan PDPB, khususnya di ranah kabupaten atau kota nih Pak? Untuk dokumen yang dibutuhkan pada saat pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu, yang pertama adalah KTP elektronik, yang terbaru ya. Kemudian bisa menggunakan KK, terus bisa juga menggunakan IKD atau bisa menggunakan biodata kependudukan. Jadi dari 4 dokumen ini bisa digunakan salah satunya. Nah, untuk data-data tersebut Pak, dokumen-dokumen tersebut, apakah ada sumber lain yang diperoleh Pak? Apakah mungkin dari DPT pemilu tahun lalu atau harus yang terbaru nih Pak? Ya, untuk data yang diterima oleh KPU Kabupaten Kota itu, untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini bersumber dari data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang kemudian disampaikan kepada KPU RI untuk dilakukan sinkronisasi atau pencermatan oleh KPU RI terkait data pemilih ini. Kemudian oleh KPU RI, data ini diturunkan ke KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi. Wah, ternyata lengkap sekali ya Pak untuk pengambilan data PDPB ini ya Pak ya. Nah, ketika data itu sudah terkumpul Pak, untuk pengelolaan lebih lanjut, data itu diapakan Pak? Seperti apa nantinya? Baik, untuk teman pemilih, setelah data yang diturunkan oleh KPU RI, KPU Kabupaten akan melakukan pengolahan data. Pengolahan data itu dilakukan dengan melakukan pencermatan terhadap data pemilu atau pemilihan yang terakhir, di mana KPU Kabupaten Kota itu yang pertama dilakukan adalah melakukan pengecekan data. Pengecekan data ini berupa untuk mengetahui elemen-elemen dari data itu sendiri, misalnya NIK, terus nama lengkap, jenis kelamin, alamat, terus dan RT RW-nya, sehingga elemen-elemen data ini dicek oleh KPU Kabupaten Kota. Langkah kedua yang dilakukan adalah pengelompokan data-data ini menjadi pemilih baru, pemilih TNS, dan pemilih pindahan. Kemudian data-data dari yang diolah oleh KPU ini kemudian dilakukanlah koordinasi, ya Mbak Putri ya. Koordinasi ini dilakukan dengan instansi atau
bidang-bidang terkait, misalnya instansi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil, terus kita koordinasikan dengan Bawaslu, terus kita koordinasikan juga dengan TNI, dengan Polri, maupun pihak-pihak yang terkait, pihak kecamatan, terus pihak kelurahan, pihak desa atau desa, dan sampai dengan pihak RT. Nah, kemudian dari data-data yang kita koordinasikan ini, apabila ada data yang perlu kita verifikasi ke lapangan, kita juga akan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data itu melalui COKTAS dengan coklit terbatas kepada pemilih yang dianggap perlu verifikasi. Setelah itu dilakukan, kemudian KPU Kabupaten Kota itu melakukan pemutahiran. Pemutahiran itu dimutakhirkan kembali. Selanjutnya data itu akan dilakukan penetapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan setiap 3 bulan sekali, Mbak Putri, di tingkat kabupaten. Nah, di pemilu dan pilkada itu Pak juga ada yang namanya coklit Pak, pencocokan dan penelitian data pemilih. Apakah sifatnya sama Pak dengan PDPB ini Pak? Ya, untuk pada saat pemilu atau pemilihan kepala daerah kemarin, untuk coklitnya dilakukan oleh Pantarlis ya, atau badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU di tingkat kelurahan dan desa. Itulah yang akan melakukan coklit ke masing-masing pemilih, ke rumah-rumah pemilih. Namun untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, coklitnya bentuknya adalah terbatas, di mana dari data-data yang diperoleh, yang tidak bisa kita temukan datanya, atau data yang tidak memenuhi syarat, itu akan kita lakukan coklit terbatas. Nah, seperti data meninggal, itu akan kita lakukan coklit terbatas kepada pemilih yang berada di wilayah khususnya Kabupaten Kayong Utara. Kalau untuk COKTAS itu sendiri, itu dilakukan langsung oleh anggota KPU yang turun langsung ke lapangan gitu, Pak. Nah baik Pak, untuk pendataan PDPB ini Pak, berarti kan ada petugas yang turun langsung ke lapangan ya Pak ya? Iya, betul Mbak Putri. Nanti akan ada petugas dari KPU yang akan turun ke lapangan untuk melakukan COKTAS-nya sendiri. Baik. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak kepada teman pemilih mengenai ciri-ciri petugas resmi dari KPU yang sedang melakukan pendataan Pak, karena banyak sekali nih Pak di luar sana penipuan-penipuan yang mengatasnamakan instansi Pak. Nah jadi mungkin untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada petugas yang sedang melakukan pendataan ini Pak, mungkin dijelaskan nih Pak ciri-cirinya apa saja gitu. Baik, Mbak Putri, makasih untuk petugas yang akan melakukan COKTAS ya, coklit terbatas kepada pemilih. Ini akan dilengkapi dengan identitas, identitas daripada petugas yang turun kepada pemilih itu sendiri. Nah, dan dilengkapi dengan mungkin seragam juga dari KPU ya. Selain itu juga petugas-petugas ini diberikan surat tugas dalam melaksanakan tugas coklit terbatas ini. Nah, kemudian sebelum melakukan COKTAS juga, petugas dari KPU ini berkoordinasi dengan pihak desa atau kelurahan yang untuk melakukan COKTAS ini. Atau dari pihak desa dan kelurahan atau RT bisa dapat mendampingi langsung petugas dari KPU itu sendiri langsung kepada pemilih yang dilakukan menjadi sampel untuk kegiatan COKTAS. Pak, ketika ada petugas turun ke lapangan nih Pak langsung kepada masyarakat, mungkin bisa jelaskan juga Pak data apa saja sih yang perlu disiapkan masyarakat untuk membantu pendataan petugas KPU yang sedang melakukan PDPB ini Pak? Ya. Sudah saya sampaikan sebelumnya juga tadi terkait dengan data atau dokumen yang dibutuhkan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, salah satunya adalah KTP elektronik yang terbaru, kemudian KK, bisa juga dengan menggunakan IKD kalau sudah ada IKD-nya, atau dengan menggunakan biodata kependudukan. Jadi itu yang salah satunya saja Mbak Putri yang untuk dipersiapkan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah Pak, untuk pendataan PDPB ini Pak, jangka waktunya berapa lama dilakukan Pak?
Untuk PDPB atau pemutahiran data pemilih ini itu dilakukan penetapan itu sebanyak selama 3 bulan sekali, Mbak Iya. Putri. Jadi 3 bulan sekali itu akan kita tetapkan pemutahiran data pemilih berkelanjutan sampai dengan tahapan pemilu berikutnya. Jadi akan dilakukan terus-menerus sampai dengan pemilu berikutnya nih, Bu Iya. Putri. Jadi memang bisa dipastikan bahwa data yang kita peroleh adalah data yang valid ya Pak ya, dan yang terupdate gitu ya Pak ya. Ya, tentu itu yang kita harapkan adalah data yang kita peroleh untuk persiapan pemilu yang akan datang itu adalah data yang valid, data yang update dan yang termutakhir itu, Mbak Putri. Baik. Nah, setelah data tersebut diperoleh Pak, apa yang dilakukan KPU terkait data tersebut Pak? Kemudian nanti setelah data yang didapatkan oleh KPU melalui proses-proses tadi yang saya sebutkan, itu KPU akan melakukan namanya pemutahiran data pemilih. Nah, setelah dilakukan pemutahiran data pemilih itu, kemudian KPU Kabupaten Kota ini akan melaksanakan rapat pleno terbuka secara terbuka untuk penetapan data pemilih ini. Nah, kemudian data pemilih ini akan kita sampaikan ke KPU Provinsi dan KPU RI. Baik. Berarti Pak, siapa saja sih Pak yang bisa diundang nih Pak di dalam rapat pleno ini Pak? Ya, untuk rapat pleno sendiri ini diatur dengan PKPU nomor 1 tahun 2025. Ini undangan yang ada di dalam rapat pleno itu yang pertama adalah Bawaslu ya. Terus yang kedua adalah instansi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, terus yang selanjutnya adalah instansi terkait. Instansi terkait bisa dari TNI Polri, bisa juga dari kecamatan, bisa juga dari instansi yang berkaitan dengan kependudukan gitu, Putri. Nah, jika nih Pak di dalam rapat pleno ternyata terdapat masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih nih Pak, apa yang mungkin dapat mereka lakukan nih Pak? Ya, jika sampai dengan rapat pleno terbuka, itu masyarakat ataupun peserta rapat di dalam pleno itu bisa menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Siapa tahu nih pada saat rapat pleno itu ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, gitu kan? Sehingga peserta atau masyarakat itu bisa mengajukan untuk menyampaikan masukan dan tanggapan kepada rapat pleno itu yang dilengkapi dengan bukti dokumen yang otentik, misalnya KTP, terus KK, IKD atau biodata kependudukan, sehingga kami di KPU bisa memasukkan data itu menjadi pemilih yang baru atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jadi bebas Mbak Putri, di saat rapat pleno itu semua peserta rapat dapat memberikan masukan kepada KPU dalam pemutahiran data pemilih. Baik. Nah, jadi Pak, kalau misalnya nih teman pemilih ingin tahu bahwa mereka sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, mereka dapat melakukan pengecekan atau harus ke kantor KPU itu sendiri, Pak? Ya, ini yang sangat menarik ya Mbak Putri ya. Untuk pengecekan data pemilih bagi pemilih itu apakah dia sudah terdaftar atau belum sebagai daftar pemilih, di KPU RI telah menyediakan laman untuk diakses secara online melalui cek DPT online kpu.go.id. Mungkin bisa saya ulangi lagi. Teman pemilih bisa melakukan pengecekan terhadap teman pemilih sebagai terdaftar melalui laman KPU cek DPT online kpu.go.id. Atau apabila teman pemilih ini tidak terdaftar sebagai pemilih, teman pemilih bisa langsung datang ke kantor KPU
Untuk khusus KPU Kabupaten Kayong Utara itu menyediakan tanggapan masyarakat melalui medsos ya, medsos KPU Kabupaten Kayong Utara di Instagram ya, di deskripsinya bisa teman-teman pemilih lakukan cek untuk melakukan tanggapan terhadap pemilih yang belum terdaftar. Begitu Mbak Putri. Nah, jadi bagi teman pemilih nih yang memang sudah terdaftar sebagai teman, dan bagi teman pemilih ini yang ingin tahu sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih, dapat melakukan pengecekan di cekdptonline.kpu.go.id. Dan apabila teman pemilih belum terdaftar, dapat memberikan tanggapan di link tanggapan masyarakat yang akan kita tuliskan di kolom deskripsi. Pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin sebagai closing statement di podcast perdana ini Pak, apa pesan Bapak kepada teman pemilih terhadap pelaksanaan PDPB 2025 ini Pak? Oke Mbak Putri, mungkin sebelum closing statement saya ingin berpantun nih Mbak. Wah, seru sekali ini ya. Ini mudah-mudahan ini cocok ya Mbak Putri ya. Pantunnya, kalau pergi ke Kayong Utara, jangan lupa membeli durian. Kalau pingin daftar pemilih terpelihara, ayo sukseskan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Wah, sekali, boleh tepuk tangannya semuanya nih. Ada lagi satu Mbak Putri? Ada lagi. Yang boleh nih Pak. Kalau pergi membeli durian, pilihlah durian yang sudah matang. Sukseskan pemutahiran data pemilih berkelanjutan untuk pemilu dan pemilihan kepala daerah yang akan datang. Wah, seru sekali ya ini Pak. Ada pantun, Bapak ada pantun, tapi saya nggak ada pantun nih Pak, tongkolosnya Pak. Saya nggak bisa pantun ini Pak. Selain itu juga Mbak Putri, saya berpesan kepada teman pemilih, mari kita jaga hak pilih kita sebagai warga Indonesia untuk demokrasi Indonesia yang akan datang menjadi lebih baik. Mungkin itu Mbak Putri. Siap Pak, terima kasih banyak ya Pak untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah datang di podcast perdana KPU Kabupaten Kayong Utara ini, dan saya harapkan kita dapat berjumpa kembali Pak dengan topik-topik lainnya. Insya Allah Mbak Putri. Nah, bagi teman pemilih yang memiliki saran atau ide menarik mengenai tema kepemiluan nih yang ingin kita bahas lebih lanjut, teman pemilih dapat langsung komen di bawah, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Saya Putri dan narasumber kita pada hari ini Bapak Sherman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.